Siapa yang berani menyentuh orang dari keluarga Songku? Sungguh tak kusangka. Hei Yujia. Dasar wanita murahan. Masih bisa-bisanya cari pria liar. Ya. Beraninya kau memukul istriku. Kalian. Sebenarnya kalian ini siapa? Song Nanting. Kau adalah tuan muda kedua dari keluarga Song, keluarga terkaya, Song Nanting. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa He Yujia kenal orang hebat sepertimu? He Yujia adalah janda dari kakakku, anak di dalam perutnya. Adalah satu-satunya garis keturunan keluarga Song kami, aku. Jadi, siapa tadi yang mau menggugurkan anak kakakku? Aku sungguh tidak tahu. Dia mengandung anak keluarga Song. Ini istrimu. Juga sedang hamil, kan? Tuan muda Song, Anda orang yang lapang dada. Ampunilah kami. Aku tidak akan berani lagi. Barusan kau memperlakukan kakak iparku seperti apa? Aku mau istrimu merasakannya kembali, tanpa kurang sedikit pun. Kak, demi aku, adik kandungmu, aku mohon padamu, minta Tuan Muda Song mengampuni kami. Min Gian sedang mengandung, itu keponakan kandungmu. Makhluk kecil di perutnya itu, kalau tidak gugur, aku akan mengambil nyawa anak laki-lakimu. Beraninya membandingkan dengan anakku. Hei Yujia, kau kenapa? Siapkan mobil. Ke rumah sakit, Tuan Muda. Bagaimana dengan dua orang ini? Sampai berdarah. Baik. Panggil semua ahli ginekologi di kota untuk berkonsultasi. Baik. Tuan Muda. Anakku. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu dan anak kita celaka. Ibu, bagaimana keadaan Yujia? Apakah anaknya baik-baik saja? Dokter masih memeriksa. Dokter, bagaimana menantuku? Pergelangan kaki pasien patah parah, harus segera dioperasi. Tapi anestesi total akan menyebabkan janin berisiko keguguran. Kami perlu meminta persetujuan dari keluarga. Anestesi total, segera atur operasinya sekarang. Baik, tidak boleh. Yujia. Dokter. Tanpa anestesi, apakah bisa dioperasi? Tidak bisa. Orang biasa tidak akan tahan. Aku juga tidak setuju. Terlalu berbahaya. Ibu. Anak ini adalah satu-satunya peninggalan Mingki. Aku tidak bisa membiarkannya menghadapi risiko apapun. Percayalah padaku. Aku pasti bisa. Ibu, cepat. Ibu, aku. Yujia. Aku mohon padamu. Aku mohon. Sebaiknya ada anggota keluarga yang menemani selama operasi. Kalau tidak, aku khawatir pasien tidak akan kuat. Aku akan masuk. Baik.
Dokter, bagaimana? Operasinya sangat sukses, Nona. Kau sangat kuat. Sepertinya aku tahu. Kenapa kakak menyukainya? Nyonya muda. Terima kasih. Yujia, cepat masuk. Ibu sudah menyiapkan hadiah untukmu. Cepat. Lihatlah. Apa kau lelah di perjalanan? Yujia, selama dirawat di rumah sakit, kau pasti lelah. Ibu berencana menyerahkan kepada anak saya 20% saham grup Tong. Ini tidak pantas. Bu, aku tidak bisa menerimanya. Apa yang tidak pantas? Kau adalah bagian dari keluarga Song. Wajar jika punya saham. Ibu, sebenarnya aku ingin kembali bekerja. Apa? Tidak boleh. Kau sedang hamil. Kalau sampai terjadi kecelakaan, bagaimana? Lagi pula, kalau butuh uang, bilang saja padaku. Sekarang ibu akan transfer 50 juta untukmu. Aduh, ibu. Hal yang paling ingin dilakukan Mingki semasa hidup adalah mandiri. Aku pikir, harus memberikan contoh yang baik tentang ayahnya. Anak ini sama seperti Mingki. Baiklah. Besok, biar Nanting yang mengantarmu. Tidak apa-apa. Aku bisa pergi sendiri. Besok jam 8 pagi. Aku menunggumu di garasi. Aku bisa bicara dengan manajer Mal untuk memberitahunya agar dia bisa lebih menjagamu. Tidak perlu. Aku tidak mau diperlakukan berbeda. Lagi pula, aku sudah bekerja di sana selama 5 tahun. Tidak akan ada masalah. Ah, tapi, tetap saja, terima kasih atas niat baikmu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Itu semua kemauan ibuku. Kau, kemarilah. Kenapa kau membiarkannya kembali? Apa kau tahu wanita hamil itu sangat merepotkan? Cepat cari cara untuk memecatnya. Bukan begitu, manajer. Dia sebelumnya mengambil cuti, bukan mengundurkan diri. Dan dia sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Kalau kita memecatnya, uang pesangonnya tidak sedikit. Aku punya cara. Aku akan mengumumkan peraturan baru perusahaan. Penjualan akhir bulan ini akan dihitung per kuartal. Yang tidak mencapai 500.000 langsung pergi. Hei, manajer, aku baru saja cuti 2 bulan. Akhir bulan, sama sekali tidak mungkin mencapai 500.000. Oh, apa aku yang menyuruhmu cuti? Selesaikan target penjualanmu, atau kau mengundurkan diri. Pikirkan saja sendiri. Halo. Nona, ini sepatu model terbaru kami. Silakan dilihat. Selamat datang. Halo, ada yang bisa dibantu? Nona muda, bantu aku bungkus semua sepatu di toko ini. Totalnya 1.050.000. Terima kasih, Bu.
Andai saja kau masih di sini. Nanti setelah bayi kita lahir, keluarga kita pasti akan sangat bahagia. Kenapa kau datang? Aku membawakanmu semangkuk sup plum asam. Bagaimana kau tahu? Aku ingin minum yang asam. Hei, Bibi Wu. Ya. Bagaimana cara meredakan mual pada wanita hamil? Cukup makan yang asam-asam, misalnya sup plum asam atau semacamnya. Bibi Wu yang membuatnya untukmu. Apalagi yang ingin kau makan? Beli saja sendiri. Tidak ada kata sandi. Gesek saja sesukamu. Hei. Tuan muda, apakah rapat sore ini masih akan diadakan? Tunda saja. Sore ini aku akan ke mall milik grup. Bulan ini Anda sudah pergi ke sana 5 kali. Bisnis sekecil ini, perlukah kita memeriksanya? Target penjualan kuartal ini, semuanya tercapai dengan baik. Hanya He Yujia yang menghambat toko kita. Bagaimana mungkin? Jelas-jelas aku sudah mencapai penjualan lebih dari 1 juta. Hah, kenapa aku tidak tahu? Pesanan besar di toko bulan ini, semuanya aku yang dapatkan. Kau sebagai manajer, beraninya merebut hasil kerja karyawan. Pesanan ini jelas-jelas aku yang buat. Semua orang melihatnya. Mereka semua bisa bersaksi untukku. Benar, kan? Bagus ya. Hei Yujia, kau tidak hanya gagal mencapai target, tapi juga berbohong terang-terangan. Aku beritahu kau dipecat. Atas dasar apa? Aku jelas-jelas sudah mencapai target. Dan apa kau tahu? Memecat wanita hamil tanpa alasan, itu melanggar hukum. Aku tahu kau wanita hamil. Aku juga tahu kau adalah janda miskin tanpa latar belakang. Kau, bahkan jika hari ini aku memecatmu tanpa alasan, apa yang bisa kau lakukan padaku? Siapa yang kau bilang tidak punya latar belakang?